Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Reman sekalian, insya Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali lagi di channel YouTube Reman Remaja Beriman, masya Allah. Pada kesempatan hari ini, Reman Remaja Beriman akan memberikan sesuatu yang spesial buat penonton Remaja Beriman, yang mudah-mudahan insya Allah juga dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Pada kesempatan hari ini kita juga akan membahas sesuatu yang menarik nih teman-teman sekalian. Apa dia? Sesuatu yang menjadi event tahunan di antara masyarakat kita ya, khususnya. Dan ini juga pesan-pesan banyak sekali nanti yang disampaikan oleh bintang tamu kita, yaitu adalah tentang Valentine Days, masya Allah. Dan alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita kedatangan seseorang tamu yang spesial, yang tidak lain dan tidak bukan adalah guru saya sendiri, dan beliau adalah seseorang yang sangat luar biasa, masya Allah ilmunya. Namanya Ustadz Rizky Awal. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustadz, kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat ya. Masya Allah. Di tengah kondisi Indonesia yang makin baik ya, angkanya makin naik ya. Kan kita harus muji-muji ya supaya nggak kena undang-undang RTI ya. Iya. Ya. Dan mudah-mudahan para subscriber dan subscriber dan sok-sokan yang lain ya, Reman insya Allah akan menjadi remaja beriman beneran gitu. Amin ya rabbal alamin. Ya, tampang boleh sadis, tapi hati manis. Masya Allah. Ingat Ustadz ini udah menikah, masya Allah gitu. Kan masih ada 3. Saya nyerah aja. Canda ya. Oke. By the way, guys, teman-teman sekalian, Ustadz Rizky Awal ini terkenal dengan kritisannya luar biasa ya terhadap kedoliman ya, masya Allah. Beliau itu selalu senantiasa menentang kedoliman. Dan kita tahu track recordnya itu disukai oleh para pemuda, alhamdulillah. Ya. Dan pemudi. Wah, pemudi juga tuh? Iyalah. Aduh, masya Allah. Pemudi ya. Oke. Ustadz, kali ini nih kita mau bincang-bincang sama Ustadz nih. Terkait dengan ini nih. Perayaan tahunan saat yang itu sering terjadi di setiap tahun tuh. Apa 17-an? Bukan. Kalau 17-an mending dia cuma balap lari. Tapi kalau yang kita akan bahas ini sesuatu yang sangat luar biasa. Balap ini juga balap lari. Kebanyakan balap lari ini. Balap lari dalam hal lari dari tanggung jawab. Oh, aduh. Bener. Iya. Kebanyakan orang yang ngerayain hari ini jadi lari dari tanggung jawab ya, Ustaz ya. Betul. Jadi pembahasan kali ini Ustaz tentang Valentine Days, Ustaz. Yang dimana kita tahu kan ya Ustaz ya, masya Allah dampaknya itu, aduh. Oke Ustaz, langsung saja Ustaz. Menurut antum, bagaimana pendapat antum tentang Valentine Days Ustaz? Kalau secara logika ditanya orang tidak orang logika ditanya bagaimana menurut pendapat Ustaz tentang Valentine Days ya. Kalau jawaban orang beriman tentu langsung ketebak ya kan, nanti kalau saya langsung jawaban Valentine Days itu haram, tidak boleh dilakukan. Ini acara selesai ya. Iya, harus. Iyalah, karena intinya begitu kan. Betul. Nah, tapi kan begini nih teman-teman semuanya. Ya namanya V Days ya, V double days ya. Valentine Days itu kan adalah perayaan katanya hari kasih sayang. Yang cute-cute, yang mood-mood. Nah, itu saling bermadu kasih kabarnya kan gitu. Betul. Permasalahannya adalah ketika Valentine Days itu digambarkan dengan suatu perayaan, saling memberi coklat, saling memberi bunga, ya kan, lambang Valentine Days itu digambarkan dengan dua itu ya, teman-teman semuanya. Ada coklat, ya, kemudian ada bunga, ya. Seringkali nama bunga disebut-sebut dalam kriminalitas ya, gitu. Tapi ini bunga, iya kan, sebut saja namanya bunga kan, gitu ya. Nah, tapi ini teman-teman semuanya, ya. Coklat dan bunga ini menjadi lambang dari aktivitas Valentine Days. Padahal Valentine Days itu dalam sejarah ya itu pertama kali dilakukan di masa Romawi kuno. Jadi ada istilah di masa Romawi kuno itu ada kebiasaan untuk menghormati atau menghargai Dewi Kesuburan. Diadakan pesta namanya Lupercalia. Ya. Kok antara Valentine sama Lupercalia beda? Iya, nanti ini kita bahasnya dimulai. Lupercalia. Nah, Lupercalia ini untuk menghormati Dewi Kesuburan, ya, yang juga punya anak namanya Cupid. Nah, si Cupid ini ya, Cupid itu teman-teman. Kalau teman-teman sering kali melihat nih si Cupid ya, yaitu anak-anak kecil yang bersayap
megang panah tuh. Nah, itu namanya cupid. Ya. Ya. Kalau bodoh, stupid. Nah, iya benar ya. Iya, kalau bodoh namanya stupid. Ini di Inggris kan gitu. Ya. Nah, cupid ini bahkan dikabarkan ketika besar, cupid ini berhubungan dengan ibu kandungnya. Ibu kandungnya jatuh cinta kepada anak kandungnya. Loh, berarti itu hubungan keluarga Ustaz? Ya kan memang keluarga. Oh gitu. Incest dalam bahasa kerennya incest ya. Nah, ketika pelayan ini dilakukan dengan cara setiap cewek itu nanti diundi, ya untuk bisa dipakai oleh seorang laki-laki selama 1 tahun penuh. Ya Allah. Nah, makanya kan kasihan ya, cewek ciwi-ciwi gitu ya. Ya Allah. Ciwi-ciwi zaman dulu teman-teman semuanya itu, makanya ciwi-ciwi itu ciwi-ciwi ya kan bahasa keren. Cewek-cewek itu dijadikan sebagai warga negara kelas 2. Bayangin, mau diapain aja pasrah. Makanya ketika Islam datang menghargai perempuan, konsepan-konsepan yang tadinya mencampakkan harkat dan martabat perempuan itu berubah semua. Nah, tapi lebih dari itu, setelah masuknya kaum Nasoro ke kawasan Roma, itu terjadi akulturasi. Bahkan ketika Raja Romawi itu ngambil konsensus menjadikan Katolik itu menjadi bagian dari ajaran kekaisaran, maka begitu juga dengan akulturasi, termasuk juga budaya Lupercalia ini. Maka ditetapkanlah sebagai hari paling setiap tanggal 14 Februari atau di setiap 13 sampai 15 Februari. Nah, kenapa namanya Valentine? Itu diambil dari satu peristiwa. Dahulu kala hidup namanya Santo Valentino. Santo Valentino. Ya. Santo ini pastor. Ya. Setiap orang yang hadir ke gereja itu dikasih sama dia bunga. Setiap akhir pekan itu dikasih bunga. Nggak dikasih coklat. Dikasih bunga. Nah, ketika bunga-bunga itu setiap orang datang, karena wujud kasih sayangnya pastor ini kepada jemaat itu bagus sebenarnya. Maka ketika pastor ini wafat, udah itu dijadikan sebagai hari kasih sayang, meneruskan Lupercalia. Nah, masalahnya yang kritis gini, kenapa hadiahnya hanya bunga dan coklat sebagai identifikasi sebagai kasih sayang, bukan bansos. Dan kenapa? Karena kalau bansos nanti kita udah nggak dapet jatah lagi kan, disikat pula kan. Ya. Tadi kasih aja. Udahlah mereknya bagus dikasih merek bunga Jepang. Aduh. Nah, udahlah ya. Gara-gara bansos. Oke, tadi ke saya. Kembali lagi ke cerita awalnya ya. Nah permasalahannya gini, kenapa harus memberikan coklat? Ya. Kenapa tidak menghadirkan sekuntum bunga mawar merah? Bunga ya. Nah, kenapa harus coklat? Nah, karena coklat itu teman-teman semuanya, kalau teman-teman ketik di Google, ya Mbah Google, pengetahuan umum itu banyak di Google. Coklat itu mengandung salah satu hormon yang membuat hormon hormon cinta kita itu naik. Makanya kalau yang sudah berumah tangga supaya kuat, ya uji cobanya makan coklat. Dengerin guys. Tapi masalahnya ini Valentine ini biasa diberikan yang jomblo ke jomblo statusnya, meskipun pada akhirnya dua-duanya mengakuin sebagai seorang pasangan. Gitu. Padahal kan hari kasih sayang itu nggak harus dibentuk pada tanggal 14 Februari. Betul, Ustaz. Tiap hari itu adalah hari kasih sayang bagi seorang suami kepada istri, istri kepada suami. Lo jomblo kan? Ya kasih sayang kepada orang tua. Jangan mikir macam-macam dah gitu. Ya. Iya. Bahasanya itu kalau kita belum bisa menghargai orang tua, belum bisa menghormati orang tua, lantas kenapa kita mati-matian ngebela sesuatu yang belum halal untuk kita? Masya Allah. Cie ya teman-teman semuanya. Nah, ditambah lagi yang lebih merusak citra lagi adalah ketika ini teman saya kebetulan pernah memanajeri salah satu minimarket ya terbesar di kawasan tempat saya kuliah dulu, dan dia cerita selama bulan Februari itu menjelang Valentine Days ada selain coklat
yang dijual di minimarket itu ada satu kebutuhan yang laris manis. Apa tuh, Tat? Bak kacang goreng. Bak kacang goreng apa, Tat? Oh, namanya adalah kondom. Aduh, ini harus disensor. Stoknya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, ya? Stoknya itu seminggu katanya bisa 3 sampai 4 kali stok Yo. dikirim. Bayangin 3 sampai 4 kali stok. Itu tahun 2010. 2010 saat 2009 2010. Ini tahun berapa nih? 2021. Insya Allah aman ya. Aman apa? Terkendali ya. Jumlah hasil penelitian terakhir ya kalau kemarin itu di 2005 kalau 2006 itu hasil penelitiannya 20% orang yang melakukan 26% orang yang melakukan validasi itu melakukan ciuman juga. Ya, peluk-pelukan hingga cium-ciuman. 25% itu tahun 2005 atau 2006. Nah, di tahun 2020 ya, hasil surveinya mengatakan 100% tidak melakukan itu, ya. So, bagus ya. Ya, yang disurvei 1 orang. Ya. Yang tidak melakukan validasi. 1 orang. Aduh, yo. Aduh, jadi pengen ketawa deh. Nggak kan suka-suka survei kan? Oh, iya, betul. Hasilnya kan begitu ya. Tapi kan teman-teman semuanya ya sekali lagi adalah ini ya jangan sampai ya saya itu agak bosan ya dengerin misalnya Ustaz semua laki-laki itu jahat Ustaz. Semua laki-laki sama. Iya sama. Sama aja. Gara-gara ini dinodai ya maunya cowok itu maunya main begituan doang kan gitu. Ya ini gara-gara yang begini perkara begini. Padahal teman-teman semuanya ya jangan sampai diri kita hancur sesaat diri kita hancur gara-gara hubungan yang sesak. Betul. Tuh kayak nyanyian tuh ya cinta 2 malam kan gitu ya. Oke. Oh enaknya kan begitu ya gitu. Putar ya teman-teman saya. Oke. Jadi jelas ya teman-teman sekalian, sobat Reman yang sekalian, teman-teman sekalian, bahwa Valentine ini asal mulanya itu nggak jauh dari kaum kafir ya, Tat, ya. Secara kesimpulan bahwa Bukan kaum kafir, non muslim. non muslim, oh ya nggak boleh kafir. Aduh ya Allah. Kafir. Oh. Berarti kalau sesuatu yang dicontohkan orang non muslim, berarti orang muslim nggak boleh contoh. Itu Tat, ya. Ya. Tasyabuh istilahnya. Oh, tasyabuh. Kan ada hadis. Barang siapa yang mengikuti suatu kaum, maka dia seperti kaum itu. Betul. Man tasyabahu biqaumin fa huwa minhum. Woi, Ini hafal nih. Ini yang jadi pembicara dia. Kagak mau bercanda. Saya tadi ingat-ingat dari awal gitu. Ingat aja. Oh, muncul juga alhamdulillah. Jadi teman-teman sekalian ingat bahwa Valentine Days itu bukan daripada ajaran Islam gitu kan intinya ya. Jadi jangan sampai diikutin. Ustadz, ada lagi nih yang mau saya bahas buat Ustadz nih. Apa nih? Menurut Ustadz, bagaimana caranya kaum muslimin tidak mengikuti aktivitas ini, Ustadz? Terkhusus Valentine Days ini, Ustadz. Apalagi kita tahu kan ya bahwa korban daripada Valentine ini kan pasti perempuan, dan perempuan ini kan mungkin bisa dinilai dari masa lalunya. Misalnya kalau dia udah nggak, mohon maaf ya, nggak perawan lagi gitu. Jadi laki-laki kan agak itu kan ya. Nah, bagaimana tips Ustadz nih buat kaum muslimin biar dia tuh istiqomah nggak mau ngikutin Valentine Days, Ustadz? Ya, pertama adalah teman-teman semuanya, jawabannya adalah tinggalkan sesuatu yang sebenarnya tidak diperbolehkan di dalam Islam. Ya, yang kedua adalah kenapa muncul Valentine Days itu karena kita meluangkan waktu untuk kemaksiatan. Oh, iya, siap. Kenapa orang pacaran itu harus malam minggu? Kenapa nggak malam Jumat gitu? Kenapa malam Jumat? Karena orang menyediakan waktu malam minggu itu untuk pacaran. Oh iya. Artinya menyediakan ruang untuk bermaksiat. Oh, berarti secara nggak langsung maksa untuk maksiat ya? Maksiat, menjadwalkan. Jadwal dosa ini. Jadwal dosa. Malam minggu. Bayangin ya, orang sekarang itu bisa menjadwalkan dosa. Aduh. Ini teman-teman semuanya catat nih ya. Ini quotes penting. Kenapa terjadi kemaksiatan? Karena bisa jadi teman-teman semuanya kita memberikan waktu luang kita untuk jadwal kemaksiatan. Oh, iya, saya baru sadar itu. Iya kan gitu. Kalau hidupnya penuh dengan keberkahan, penuh dengan schedule yang rapi tentang hidupnya, itu dia kan nggak tahu jadwalnya itu harus ngapain. Misalnya, ya, kenapa orang banyak bermalam-malam main games online, mabar dari jam 10 malam sampai jam 3 dini hari misalnya. Ya. Kenapa? Karena mereka nggak tahu skala prioritas dalam hidupnya. Oh, skala prioritas waktu.
Oh iya. Ya, misalnya nih teman-teman semuanya nih bisa nih, ini saya ingatkan nih sekali lagi, skala prioritas di depan itu harus diatur, gitu. Kalau kita pengen mendapatkan keberkahan dalam hidup kita, maka banyaklah skala-skala hidup kita itu dalam penuh keberkahan. Contoh, atur jadwal. Pagi hari sebelum subuh mandi atau sholat tahajud dulu, mandi, ya, mandi junub boleh, ya, mandi besar boleh. Ya. Iya kan kalau suami istri kan gitu kan, nggak mungkin langsung sholat subuh dong gitu ya teman-teman semuanya. Oke. Nah, kemudian mandi itu menurut hasil penelitian itu akan meringankan tubuh kita, ya, bukan ilmu peringan tubuh bukan ya. Kemudian sholat subuh, kemudian sampai ini ya baca Quran, ya ngaji ilmu, ya, kemudian pagi sarapan, ya, kemudian itu segala macam-macam. Nah sampai akhirnya kita sudah tahu detail itu. Maka akan terjadi tingkatan-tingkatan dalam berpikir, betul, dalam mengembangkan kehidupan kita sehari-hari. Sehingga kita ini teman-teman nggak galau, nggak dapat coklat biasa aja, nggak dapat pacar boleh saja. Karena memang kita nggak ngejar yang begituan. Karena kita mungkin nggak laku aja. Bukan nggak laku. Karena kita fokus ngejar cinta yang hakiki. Betul. Ya. Karena perempuan itu pengen dihormati. Ya. Perempuan itu ingin datang seseorang kepadanya yang mengatakan satu kalimat yang penting. Will you marry me? Will you marry me? Itu kalimat sakti. Kalau laki-laki mengatakan itu di hadapan perempuan, will you marry me? Itu sudah klepek-klepek dia. Dia tidak butuh aku cinta kamu, aku butuh enggak. Tapi kalimat ini, will you marry me, itu akan menyelesaikan segala problem kegalauan aku. Iya, saya paham. Tuh, 4 menit lagi. Ini catat 4 menit, 4 menit ya. Pokoknya itu, intinya adalah, ya, kita itu harus bisa memprioritaskan diri hidup kita menjadi jalan yang taat, jalan yang takwa di sisi Allah SWT. Oke, Sat. Terakhir banget nih, Sat. Terakhir banget nih. Ini mungkin pandangan antum yang antum kan pemikirannya politik nih, Sat. Dari Valentine Day ini, singkat aja Ustaz, jangan panjang-panjang karena 4 menit lagi. Siapa yang paling diuntungkan di momen Valentine Day ini, Sat? Yang paling diuntungkan, pertama ada pebisnis. Antum teman-teman semua, ya, reman-reman, ya, muka sadis tapi hati manis gitu ya. Perhatikan, setiap minimarket itu naruh pajangan paling depan tuh sekarang itu coklat. Iya, betul. Nggak ada, jarang naruh Pampers. Banyak. Sampai mau beli Pampers. Ya, paling anak-anak. Tapi yang ditaruh itu buat minggu-minggu pertama, minggu-minggu ini ada coklat. Iya. Semua desain dibentuk rapi segala macam, diskon gede-gede. Bahkan ada promonya, paket love, paket segala macam. Nah, yang diuntungkan akhirnya pebisnis coklat. Ya. Kita akhirnya mau nggak mau tertarik. Nah, itu kan tadi kan kita bingung. Ya, kita ngasih coklat ke siapa? Yang jomblo kan bingung kan gitu. Ya, kalau teman-teman sudah lanjut beli coklat, ya, silakan kirim ke alamat Reman. Reman soalnya coklat itu dengan sepenuh hati teman-teman. Berarti yang diuntungkan dengan pebisnis. Yang kedua adalah timbulnya kemaksiatan yang akan terjadi berikutnya. Ya, nggak mungkin dong. Ya, ini coklat. Nggak mungkin. Cuma cukup dengan jawaban terima kasih yang nggak bisa sampai di situ. Seperti hari gini, ketika orang pacaran pertama kali ngejemput ceweknya, hari pertama bisa jadi naik motor bareng, ceweknya megang di bagian belakang hari pertama. Tapi kan selama 1 bulan megang belakang itu kan bosan. Iyalah, betul. Akan ada pengalian isu. Yang enggak. Beb ya. Beb. Kalau takut goncang, pegang pundak A aja. Ci kan. Nah, 1 bulan berikutnya pegang pundak itu biasa. Akhirnya berlari kemana? Ke bagian yang lain. Ke perut. Biar kenceng. So, ya ini gitu ya. Iya, pokoknya. Dan ketika seorang cowok ngasih coklat, nggak sampai di situ saja. Akan ada tindakan-tindakan berikutnya. Makanya banyak sebelum pandemi itu banyak sekali hotel-hotel kelas mawar ya. Kelas bintang 0. Kan ada kelas yang lain kan. Ini kelas mawar. Kelas mawar. Ya, ada kelas yang lain kan gitu.
Saya nggak bisa nyebut melatihnya misalnya itu ya. Ini kita nyebut lawannya gitu ya. Biar teman-teman nggak gitu ya. Itu sering kali digunakan oleh munabudi yang tidak halal itu untuk ngekos, bukan ngekos, bermalam. Ini kalau sama resepsionisnya ditanya ini siapa? Adik saya. Oh, insya Allah ya adiknya lebih cakep ya daripada abangnya. Iya nih adik ketemu gede. Open BO istilahnya ya. Jadi jelas ya. Jadi gitu ya. Jadi, nah akhirnya apa? Diuntungkan banyak sisi kemaksiatannya. Jadi plus ya teman-teman semuanya. Jaga kesucian kita sampai menemukan kesatria tangguh yang mendatangi kita dengan pertanyaan, will you marry me? Masya Allah, cie. Ya. Jadi gitu teman-teman sekalian. Pertama, kita bisa kesimpulan dari Ustadz Rizky awal ya. Beliau itu menyampaikan bahwa Valentine Days ini adalah produk orang non Muslim dan itu kita nggak boleh mengikuti itu di situ. Kemudian juga nggak boleh tasyabuh di sana. Dan yang dirugikan adalah kita sendiri, khususnya para perempuan yang setia kehilangan kehormatannya dan seterusnya dan rela ditukar coklat demi sebuah enak-enak gitu. Bayangin ya, harga coklat tuh 20.000, 50.000, 100.000. Iya. Kehormatan kalian mahal gitu. Ditawar cepet. Aduh ya Allah gitu kan ya. Bapaknya juga ngelahirin ngerawat anak susah ya kan ya. Terus ditukar dengan coklat. Ya, sedih gua men, sedih. Sabar. Gua nikahin istri gua. Kemudian juga yang diuntungkan dari kejadian ini adalah orang-orang para kapitalis dalam tanda kutip ya, para pebisnis. Jadi kalau ada seorang muslim yang ikutin acara Valentine Days ini, maka mereka triple kill gitu kan ya. Bentar lagi sepet. Bentar lagi maniak stepes gitu ya. Maniak stepes ya. Ya, jadi rugi banget ya. Mudah-mudahan teman-teman kaum muslimin khususnya muslimah jangan sampai juga terikut dengan tradisi ini. Mudah-mudahan juga bisa menjaga kehormatannya sampai dengan akad nikah. Amin. Satu pesan terakhir, Ustaz. Tadi pesan terakhir. Satu terakhir lagi. Kenapa nih? Buat motivasi ya. Motivasi. Nah, bagi cowok dulu. Oke. Bagi cowok dulu, jadikan diri kita sebagai lelaki yang bertanggung jawab dengan cara bertemu langsung dengan walinya. Masya Allah. Katakan kepadanya, Bapak dan Ibu sekalian, saya datang ke sini bukan untuk mendatangi anak Bapak saja, tapi saya ingin menyelamatkan kehidupan saya. Karena saya berharap dari generasi yang dilahirkan oleh anak Bapak itu kelak akan menjadi generasi yang soleh, lebih soleha. Masya Allah. Sebenarnya cewek, ya, perempuan, cewek, ya, niatkan diri dari sekarang, ya, teguhkan diri, jaga kehormatannya, dan didiklah diri sebagai madrasah solihah yang kelak akan membersamai suaminya untuk masuk ke dalam jannah, menemani anak-anaknya, mendidik anak-anaknya hingga besar untuk disaksikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita menjadi orang tua yang sukses dalam mendidik anak kita di dunia wa fil akhirah. Cakep. Ya, gitu. Oke, Sobat Reman, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bagi Sobat Reman yang menonton video ini, jangan lupa untuk like, subscriber. Ya, subscriber. Nah, terus kemudian di-share ya ke teman-teman semuanya di Indonesia. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa banyak bacot, komentar. Komentar pasti. Iya kan, karena perlu. Terserah yang like, unlike juga silakan teman-teman ya, para buzzer, para yang benci ya. Ini karena Adam ini kan ceritanya karena sudah mulai terkenal di YouTube itu banyak musuhnya juga ya. Silakan komen juga. Ini punya Adam. Hawanya mana? Silakan. Serah ya. Oke, Sobat Reman, terima kasih atas waktunya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.